Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Mabadi Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Umar Abdul Jabbar Asy-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihi wa muridihi wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Mabadi' Syafi'i, mudah-mudahan khusus yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salama wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati dalam hati, golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ul mutanajjisu niku kurang ma'ue. Ma'ul mutanajjisu tengah-tengah wonten al-ma'u. Ma iku apa? Al-ma'ul mutanajjisu utawi banyu mutanajjis. Jawabannya adalah huwa utawi banyu mutanajjis iku al-ma'ul qalilu banyu kang titik, alladzi waqa'at kang tumiba apa banyu fihi ing dalem alladzi apa an-najasatun najis. Mal ma'ul musta'malu ma iku apa al ma'ul musta'malu utawi banyu musta'mal. Jawabannya adalah huwa utai banyu musta'mal iku al ma'ul qalilu banyu kang titik al musta'malu kang wis digawe fi raf'i hadatsin ing dalem ngangkat hadas au izalati najisin utawa ngilangaken najis. Mal ma'ul qalilu apa itu air sedikit? Huwa utawi ma'ul qalilu iku madunal kullataini banyu kurang saking 2 kullah. Mal ma'ul katsiru apa itu air banyak? Huwa utawi ma'ul katsir iku ma balagha kullataini fa aktsara banyu kang tumeka 2 kullah fa aktsara mongko luwih akeh. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah tentang air 2 kullah, air mutanajis dan air musta'mal. Napa niku mutanajis? Niki insyaallah bos merep nggih mutanajis. Tepak babi kudu diwaca golek dadi loncat. Coba mlek ngaji niku nyun sewu Pak, bukan anu nggih. Tradisi turos, tradisi kutubut turos, kutubul ulama, terutama kitab-kitab mazhab Syafi'iyah itu lek ngaji kedah ngangge kitab nggih. Kedah ngangge kitab untuk apa? Agar satu melestarikan ilmu-ilmu ulama dalam turos, kitab-kitab kuning dan sebagainya. Yang kedua, tanggung jawab sanad keilmuan, ada guru. Yang ketiga, kalau ngaji kitab itu dari awal sampai akhir, tidak boleh diloncat-loncat. Lha loncat ya sak munine akhir ini kan. Niki kedah diperhatikan. Jadi enggak mudah Pak ketika orang buka kitab walaupun tipis tapi kedah sanad keilmuan, kedah tahu ngaji. Niki para hadirin rahimakumullah. Napa mutanajis niku? Mutanajis niku benda, sesuatu atau barang yang kena najis. Kalau terkait al-ma'ul mutanajjisu, air mutanajis berarti air yang ketimpa najis. Ngoten, air mutanajis. Lek barang utawa benda kena najis namanya mutanajis, dudu air mutanajis. Air mutanajis khusus banyu nggih. Air mutanajis, air yang ketiban atau kejatuhan barang najis niku air mutanajis. Lah, air mutanajis niku kedah difahami dalam 2 bentuk air. Baik air kalau yang mengatakan istilah al-ma'ul qalil, air sedikit, wal ma'ul katsir, air banyak, itu istilahnya mazhab Syafi'i. Yang mengistilahkan ini pertama kali adalah sinten? Imam Nawawi. Jadi untuk bisa membedakan mana air sedikit, mana air yang banyak. Ma'ul qalil menurut Imam Nawawi air kurang 2 kullah. Ma'ul katsir air yang lebih, yang 2 kullah atau lebih. Ngoten istilahnya nggih. Itu dan istilah dan fikih Syafi'i.
Nah, para hadirin rahimakumullah, napa niku air 2 kulah nggih. Jadi volume air yang mencapai 2 kulah atau fa'aksara lebih banyak itu global ini dinamakan al-ma'ul katsiru, air banyak. Ngoten nggih. Niku istilah dari Syafi'i nggih. Yang tidak berubah nggih. Kalau itu misalnya begini, Pak. Sik niki keterangan 2 kulah rumiyin. 2 kulah niku napa? 2 kulah niku istilah yang sudah ada zaman Kanjeng Nabi. Bukan ijtihad ulama. Cuma takarannya baru ijtihad ulama. Ngoten. Niki hadis sahih Kanjeng Nabi, kullataini nggih. Niku hadis Kanjeng Nabi. Nah, al-kullatani atau al-kullataini pinten? Lah sejak zaman Nabi istilah 2 kullah niku napa jare Nabi? Kan sumbernya Kanjeng Nabi. Lah ketika sudah Nabi wafat, jarak 200 tahun sejak Nabi wafat, itu orang sudah meninggalkan ukuran kullah tapi menggunakan ritel atau kati Baghdad. Ngoten, Pak? Ya, kemudian ukuran kati sejak zaman Nabi wafat sampai ulama salaf sampai abad ke-12 berapa itu ya. Itu ulama belum ittifaq, belum sepakat. Berapa sih? Kalau istilah kula sepakat, Pak. Karena hadis Nabi nggih. Tapi takarannya volume isinya itu loh. Itu beda pendapat. Tidak ada yang baku. Sebab kalau ulama memakai ritelun atau kati Baghdad itu sama dengan ukuran orang sana dulu 2 kullah itu sama dengan 500 ritel. Ngoten. 500 ritel Baghdad. Dan ada masalah, Pak. Kenapa? Sebab ritel Baghdad itu 500 ketemune. Sedangkan di Mesir juga pakai ritel. Tapi ketemunya gak 500, 128, 180. Ya, kemudian 420. Kemudian ritel Syam, ya, daerah Yordan, Palestina sebagainya, itu lebih sedikit. Jadi ulama belum ittifaq, Pak, belum ittifaq dan memakai ukuran di masing-masing negara. Berapa? Banyak istilah 2 kullah, Pak. Wonten sing ngarani 2 kullah itu lek di liter ana 197 liter, ana sing 198 liter, ada yang 200 liter, ada yang 216 liter, ada yang 200, macam-macam ulama itu nggih, macam-macam. Nah, ini kullatani, 2 kullah. Lah kemudian dari Imam Syafi'i itu berusaha bagaimana ukuran 2 kullah atau 500 ritel Baghdad ini itu diukur dengan cara bangunan. Jadi yang mengukur kayak tinggi, panjang, lebar dan sebuah wadah itu Imam Syafi'i. Dan ulama sepakat semua ukuran yang dasar 2 kullah memakai ritel Baghdad. Ngeten akhirnya ritel Baghdad dan diukur. Lah ulama sepakat oke, ngukur panjang, tinggi, lebar, nggih. Tapi ukurannya juga beda pendapat. Ana sing setuju semua pakai ritel Baghdad, setuju pakai ukuran seperpanjang seperti apa? Sekubus, persegi panjang, oke. Tapi ukuran hanya 1 dhira, nggih, sepakat. Oke, 1 dhira sepakat. Lah, 1 dhira ini beda pendapat, Pak. Soalnya lengene wong Arab, wong Jawa beda. Lah wong Arab dawa-dawa nggih, Mbok lengene. Kudu-kudu gede beda. Nah, niki. Lah, lek melok Imam Syafi'i mengukur panjang kali lebar kali tinggi. Itu ana sing mengatakan 60 cm, ya. Ada yang mengatakan 62 cm. Ada yang mengatakan 65 cm. Lah kalau di kitab ini itu di syarahnya dia tadi disebutkan 2 kullah itu sama dengan 65 cm, 1/4 dhira atau 1,25 dhira atau hasta. Napa dhira niku, Bu? Mulai ujung jari sampai sikut niku 1 hasta. Ya, kalau 1/4 sampai sini. Sampai pundak. Lah, lek gawe pundak, gawe tangane wong Arab dawa, Pak. Lek gawe tangane wong Jawa cindek. Makanya ada yang mengatakan 1 dhira itu 65 cm. Ya, ada yang mengatakan 48 cm.
ada yang mengatakan 44 cm, macam-macam. Nah, karena semua ini banyak ukuran, maka ada satu ulama kontemporer dari mazhab Syafi'i yang bernama Profesor Dr. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Mufassir Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu bahwasanya saya mengukur dari semua ukuran-ukuran dua kullah semua negara, maka saya menemukan dua kullah sama dengan 270 liter. Nggih. Mbok sampean ukur panjang lebar tinggi volume tabung pokoknya ketemu nih 270 liter. Sedangkan di Mesir itu dulu ketemunya 216 liter, ngoten. Lah akhirnya hampir mayoritas ulama fikih dunia itu menunjuk pendapat Wahbah Mustafa Az-Zuhaili 270 liter. Tetapi kalau di Nusantara kita lihat kitab-kitab ulama Nusantara, salah satunya adalah kitab Syarah Safinatus Shalah. Di situ ada niki kitab karangane Mbah Gusmus nggih. Niku mengatakan dua kullah sama dengan 400 liter. Ulama Nusantara. Nggih. Duh, beda-beda jagani lek 270 ketitiken ngoten, Pak. Makan terus guru kula rumi ten pondok, lek iso lek nggae jeding, mbo jeding masjid, jeding omah, jeding diai yang itu dijadikan tohero bersuci baik mandi atau wudu, maka lek iso kata guru saya nggih, lek iso milih antara 270 liter sampai 400 liter aman terkendali. Timbang dipas-pas sampean. Wah, begini 270 kudu pas. Ya jangan. Ya kita ikut pendapat dari yang selamat. Hati-hati niku. Ojo niru saniki, Bu. Masyaallah. Perumahan saniki nggih jedenge cilik-cilik nggih. Nggih atus pisan entek. Kalau nate nyen sewu atus mau saiki iki gak cukup. Ate kerani mati pisan. Allah ya Karim. Turun budune kula ngene. Lah niki, lek iso nggih minimal itu lagi. Ya gawe 300 liter ngoten nggih. Jedinge. Ya rada gede-gede gak apa-apa tapi selamat. Sampeyan atus gede biar. Sampeyan jamin enggak ada tetes 2 tetes gak masuk? Enggak jamin. Lah lebih 2 kula aman terkendali ngoten maksude. Makane jeding wong biyen-biyen, Pak. Cuma jeding bapak sampean kita nggih. Ombo gede. Sebab digawe toharoh ngoten maksude. Mesane iki ya Allah wis cuwilik segitiga pisan. Ate plastik ke dorong kesenggol cebok bolong. Niki nggih. Lah iso sing gede. Pokoke nggih. Drum biru pinten niku, Bu? Iya, plastik nggih. Itu 270 nggih. Satu drum besi apa? Itu 200 nggih. 200. Lah yang drum biru 22 enggak sampai 22 kula ya. Boten apal kula pinten niku? 240. Nggih, sak montenan. Belum nyampe. Baru 2 drum lah. Nah, 2 drum baru 2 kula nggih. Lek drum sing apa? Biru nih kan? Lah iki 240. Dukur nggih. 260. Loh kurang 10 liter. Tapi yang selama kita pakai yang itu pendapatnya yang Syarah Safinatus Shalah nggih. Adi diukur 400 liter. Lho kon di pendapate wis pokok melok ulama. Pasti ono itu hitungane ini kan. Niku kita Syarah Safinatus Shalah. Lah niku jadi sak drum biru 260 nggih. Kurang 2 kula sian. Kurang 2 kula. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi niku nggih sejarah tentang dua kula. Wis kabeh beda pendapat. Nah, kemudian dulu sebelum Syekh Wahbah Az-Zuhaili menghitung ketemu 270 liter, itu ada 2 pendapat tentang 2 kula.
Ada yang mengatakan 2 kula 197 atau 108 liter. Ini memakai pendapat Imam Nawawi. Atau yang kedua sebanyak 216 liter. Ini memakai pendapat Imam Syafi'i. Tetapi akhirnya dikonversi menurut modern, hitung-hitungan matematika modern dengan takaran modern, maka ditemukan 270 liter. Tapi beliau mengatakan ini ukuran minimal 270 liter. Ojo dipres, Pak. Nggak cedeng nggawa tukang. Pak, benekno pokoke pas 270. Fikih ya gak ngono. Sing esuk lebih nggih, dilebeni supaya selamat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana hukum air mutanajis ketika ada barang najis masuk ke air? Lah, kita bedakan dulu, apakah itu air 2 kula atau kurang dari 2 kula? Sebab kedua air ini beda pendapat, beda hukum. Nah, beda hukum. Kalau air yang kurang 2 kula nggih, itu tetap suci ya jika tidak merubah sifat air. Ini pendapat yang pertama. Jadi air kurang 2 kula ketika kemasukan najis ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan ini pendapat mazhab Maliki, sebagian dari mazhab Hambali itu mengatakan air 2 kula yang kemasukan najis asal tidak merubah sifat air, baik rasanya, baik warnanya atau baunya, itu tidak najis alias suci. Sinten? Mazhab Maliki. Sedangkan jumhur ulama ketika air kurang 2 kula ketiban najis ya, masih gak berubah sifatnya atau berubah sifatnya, tetap hukumnya najis. Paham nggih? Nah, ini jumhur ulama dari mazhab Hanafi, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab sebagian dari mazhab Hambali, jumhur. Lah kalau lebih selamat, ibu-ibu nyoseu sing umbah-umbah nih biasanya nggih, nggawe bak niki, bak sing 20 liter niki. Hati-hati, lek ana cecek utawa apa, batang cecek, kluk nek bak sampean gawe umbah-umbah dibuang. Nggih, dibuang. Atau digunakan bukan selain bersuci, ngoten lho. Diguak batange, digawe ngresik apa boleh, asal tapi tidak boleh dipakai bersuci. Namanya air najis. Be ana got-got sing rada-rada kotor ya memang diguak cuma kan, jadi dipakai difungsikan. Ya. Niki air najis. Paham nggih? Kemudian kalau air itu lebih 2 kula atau lebih, kalau tertimpa najis bagaimana hukumnya? Ya, juga sama ya, ada beda pendapat, tetapi dari keterangan mazhab Imam Nawawi itu 4 ulama mazhab itu sepakat ketika air 2 kula terkemasukan najis tidak merubah sifat air, hukumnya suci. Okay. Tapi kalau air lebih 2 kula tertimpa najis kemudian merubah sifat air, maka hukumnya najis. Ngoten. Nah, ada catatan sampean lek gak was-was. Contoh misalnya sampean tandon kuning kawat itu ya, sing 3000 liter niku wis lebih 2 kula iku ya. Ketiban cecek misalnya kan, diguak gak najis 2 kula lebih dan tidak merubah warna, rasa dan bau. Gak ambu dirasani ya gak ambu misalnya ya. Tapi sampean was-was. Waduh, piye iki? Ya. Ya jangan. Ya ambil ya yakin. Tahu ngaji fikih, gak masalah. Tidak merubah bentuk najis, kecuali air yang 3000 liter itu ketiban batang tikus. Nah, kemudian bau warnanya berubah, bau batang. Walaupun lebih 2 kula, Pak, tapi merubah sifat air, najis. Niku. Ya, najis. Kolam renang misalnya kan,
kolam renang sak mono ambane, ketipe batange sapi. Loh, umpama nggih, ketipe batange sapi. Akhirnya berubah warnanya, baunya berubah batang. Ya sak kolam renang ya najis ngoten, Pak. Contoh mawon nih. Ya enggak mungkin sapi batang nang kolam renang. Contoh mawon nih. Kalau perubahan aslinya alami tidak masalah, ya tidak bermasalah, tidak masalah, tidak masalah. Kalau perubahannya asli sampai kayak Uya Dewi, nah itu suci tidak mensucikan. Nah sana ki hukum ngeten, ya boleh wudhu nggak banyu kopi banyu teh. Duh, teh Pak, itu bukan najis. Najis apa sama nombe? Tetap suci, tetapi tidak mensucikan. Tohirun ghairu mutahhirun itu istilahnya. Ghairu tohur, tidak mensucikan. Paham nggih? Ini bedanya air kurang 2 kula dengan air lebih 2 kula ketiban najis. Pun. Kenapa enggak najis kalau lebih 2 kula tidak berubah sifat airnya? Sebab ada dawuh Kanjeng Nabi dari riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang wafat tahun 697 Masehi di Makkahul Mukarramah. Nabi dawuh, "Idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabatha." Kalau ada air 2 kula ya ketiban najis la yahmilil khabasa. Ya, apa? Tidak mengandung kotoran atau najis. Dalam hadis lain wa fil lafdzin dan dalam lafaz yang lain dikatakan lam yanjus, tidak najis. Ini adalah hadis riwayat arba'ah. Kalau ada hadis tanda kurung R titik Imam arba'ah, itu arba'ah bukan nama orang, Pak. 4 imam hadis selain Bukhari, Muslim, ngoten. Jadi riwayat Imam Nasa'i, riwayat Imam Majah, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi, 4 imam. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah yang wafat tahun 923 Masehi di Iran. Ya, dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah yang wafat tahun 998 Masehi di mana lupa ya, jenenge wong lali ya niku. Jadi sebagai ulama mengatakan sahih nggih. Nah, para rahimakumullah, tetapi ngeten, Mbak, walaupun di jumhur Syafi'iyah, ulama Syafi'i itu mengatakan air lebih 2 kula kalau ketiban najis tidak berubah sifat air itu apa? Suci. Okay. Tetapi sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan beda. Terutama pendapat dari Syekhus Syafi'iyah fi zamani Fakhrul Islam Al-Imam Al-Qadhi Ar-Ruyani rahimahullah yang wafat tahun 1108 Masehi ya. Kemudian juga pendapat Imam Ibnul Munzir, seorang Syafi'iyah berpangkat Syekhul Islam, juga pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah yang berpangkat Hujjatul Islam, juga pendapat dari Imam Nawawi. Jadi Imam Syafi'i ini, mazhab Syafi'i ini mengatakan beda begini, Pak. Kalau misalnya air yang kurang 2 kula, kalau lebih 2 kula sepakat ulama, Pak. Kalau air kurang 2 kula ketiban najis, ya tidak berubah sifat airnya suci. Tadi yang pertama apa? Air kurang 2 kula ketiban najis, berubah gak berubah najis. Ya. Ada sebagian ulama Syafi'i kalau baleni, yaitu pendapat Imam Ar-Ruyani, Imam Ibnul Munzir, Imam Ghazali, ya, itu mengatakan berbeda. Kalau air kurang 2 kula ketiban najis tidak merubah sifat air, tetap suci. Itu, Pak. Ya. Loh, apa hikmahnya? Ini hikmahnya, Pak. Sampai ndak usah pindah mazhab. Ketika sampai nggak ada banyu peles di wudu, dan itu loh ketiban cecek misalnya batang cecek dan tidak ada air lagi, kita tidak bisa melok Maliki atau melok mazhab lain,
kita lihat apakah ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i walaupun terlemah pendapat itu boleh digunakan, Pak. Ya, Pak banyune karek sak gentong to, Pak, ketiban cedhak terus pundi, Pak? Bismillah, melok pendapat Imam Ruyani, Imam Ghazali, Imam Ibnu Munzir. Boleh. Rasane bening cek bening, enggak bau. Wis sah. Oh. Lek terjadi enggak ono banyu lagi. Ngoten lah. Niki lho fikih ngaten niku, eco lek semerep, ya. Nah, niki warahmatullahi rahimakumullah, saniki air mustakmal, nggih. Apa itu mustakmal? Mustakmal dari kata istamala yustamilu, ya, atau yastamilu artinya memakai, menggunakan. Nah, air mustakmal itu artinya berarti air yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan hadas atau menghilangkan najis. Niku air mustakmal. Kalau misalnya selesai wudu panjenengan air itu ada mustakmalnya, ya, ketiban air mustakmal, kemudian sampai gunakan mandi biasa nggak apa-apa, nggak masalah, bukan bersuci ya, bukan bersuci. Jenengan damel kora-kora bukan apa, ya, atau apa yang nggak boleh dipergunakan untuk wudu atau mandi besar niku berlaku hukum air mustakmal. Sakniki napa mustakmal niku? Mazhab Hanafi sami kali mazhab Maliki. Sami juga mirip dengan mazhab Syafi'i apa? Air yang lepas dari tubuh kita ketika bersuci baik wudu ataupun mandi besar itu mustakmal. Tetapi yang beda mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu begini, Pak. Tetap sama, tetesan atau sisa dari anggota tubuh badan yang netes ke air, lepas dari tubuh. Kalau kena air lagi netes mustakmal. Tetapi ini kalau mazhab Hambali, selama air itu dipergunakan terus menerus, ya tidak mustakmal. Tidak mustakmal. Tetapi ketika penggunaan akhir, nah kan, mari biar wudu besar. Nah, terus mari ada jeda, ada waktu, ulangi lagi misalnya, tidak boleh sudah. Nah, itu air mustakmal. Ini mazhab Hambali. Hampir sama, cuma detailnya begitu mazhab Hambali. Nah, kemudian kalau mazhab Syafi'i itu hampir sama, artinya air yang sudah digunakan wudu atau mandi besar dan lepas dari anggota tubuh kita, maka itu mustakmal. Tetapi mazhab Syafi'i menambahkan termasuk mustakmal adalah tetesan mandinya air orang yang masuk Islam. Nah, atau mandinya orang gila, sembuh dari gila, dan mandi mayit. Nah, itu kalau sudah digunakan termasuk mustakmal. Ya, mustakmal. Nggih. Hati-hati. Makanya nek mari ngedusi mayit itu sunat langsung dibuang airnya agar tidak dipergunakan oleh orang lain. Kalau begini Pak Tatam nggak ngerti kalau semerep ya Mbak, mau itu sih biar bayar ya, ngono digawe wiso, bisa ini kan datang tadiai, nggak usah tadiai, jangan mengalir ke bawah, ya. Kalau bisa dikasih saluran langsung ke selokan atau apa, biar nggak menimpa dari orang, sebab itu mustakmal, ya. Nah, niki warahmatullahi rahimakumullah. Ya, itu pengertian mustakmal. Sekarang bagaimana hukum mustakmal? Ya, hukumnya bagaimana air mustakmal ketiban banyu? Ya. Jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sebagian, ya, itu mengatakan air mustakmal itu suci, tetapi tidak mensucikan. Ngoten Bu. Jadi sama kayak kora-kora suci, ya suci, tiga umba-umba suci, ya tapi tiga wudu atas gede gak mensucikan. Ngoten nggih. Nah, makanya wong desa-desa berumin, Pak. Niku lek wudu ditadai mboten? Tadai.
terutama pun di kalau ten kanca-kanca ten gunung kidul mriko Jogja rumiyin ya iku tadai mari wudu mari adus digawe liyan yang siram kembang dan sebagainya niku menapa karena air yang telah dipergunakan wudu atau mandi besar itu tetap suci tetapi tidak mensucikan untuk thaharah ngoten maksudnya nggih. Nah kemudian nggih ada satu pendapat dari mazhab Maliki ya minoritas makruh menggunakan air musta'mal untuk bersuci tapi sah. Mazhab Maliki Pak. Jadi sampai nggak musta'mal piro ae mestinya piro ya apa atas piro ae gak masalah. Itu mazhab Maliki tetapi hukumnya makruh tetapi tetap sah. Ya, itu mazhab Maliki. Cuma mayoritasnya adalah yang pertama jumhur dari Hanafi, mazhab Syafi'i, sebagian besar mazhab Hambali itu mengatakan tetap air musta'mal hukumnya suci tetapi tidak mensucikan. Thahirun ghairu muttahirun. Ngoten. Enggak boleh. Kecuali pengikut mazhab Maliki. Ngeten, nggih. Nah, bagaimana kalau tidak ada air lagi, Pak? Misalnya, bagaimana kalau nggak ada air lagi? Banyak yang ini mau nggih, tak iling malih. Kalau misalnya nggak ada air lagi dan kita mau kecipratan titik, misalnya nggih, kecipratan titik pasti nyiprat iki mau terus pundi? Lah, kemudian nggak ada banyu lagi, maka ambil pendapat yang kedua dari ulama Syafi'i tadi, ya kan? Dari pendapat Ghazali, pendapat Imam Ar-Ruyani, pendapat Imam Ibnul Munzir bisa dipergunakan. Tapi sampai tak ngati jawab apa ya Allah karena ngono banyu maneh maka saya ikut pendapatnya Imam Ar-Ruyani, Imam Al-Ghazali atau siapa. Wis gampangane ya Allah, aku melok pendapat ulama sing ngolehi iki. Ngoten mawon wis pun. Ten mriki nggih niku. Jadi ada pernyataan begitu biar kita tidak salah langkah dengan catatan lek gak ono banyu maneh Pak ngoten nggih. Tapi dengan catatan lagi mustakmal sing masuk nang banyu titik lho Pak gak oleh akeh. Kok langsung kemudian ditadai mboten niku nggih mboten saged. Maksudnya sing kecipratan mawon nggih. Niki. Nggih paham nggih? Sebab ngeten, ada pendapat dari keterangan Imam Nawawi ketika ada air kurang 2 gula atau air ketiban mustakmal itu tetap suci ya, karena dimakfu ngoten. Dimakfu atau dimaafkan. Sebab menurut Imam Nawawi teng Al-Majmu' ngeten ya. Dimafu sebab apa? Tidak mungkin, ya itu ya. Tidak mungkin kita mandi hati-hati supaya gak balik tetesan niku nang jero jeding atau atau apapun. Tidak mungkin tetes dua tetes gak masuk. Pasti masuk. Kecipratan minimal. Nah itu kan. Nah itu boleh dipakai. Sebab kata Imam Nawawi tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin kita akan terselamatkan dari percikan sedikit dari air mustamal. Nah itu dimakfu ya. Tapi kalau cipratane akeh, misalnya adus gede rambutnya ditetek tengah jeding diorene ya kurang 2 gula ya gak boleh sengaja niku. Mosok keramas dilebokno jeding maneh. Itu sengaja ndak boleh. Jumlahnya banyak nggih, ndak boleh. Ini pendapat yang kuat dari sisi yang lain nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi saya ulangi, menurut Imam Nawawi dalam kitab yang lain ya, kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan ya, tercampurnya air banyak atau sedikit dengan mustamal ada 2 pendapat ya. Apa? Pertama ya, jika itu merubah sifat air maka tidak suci. Ini pendapat lain ya, dari Imam Nawawi sama dengan pendapat Imam Ghazali ya. Ghazali, Ruyani, Munzir sama ya. Yang kedua, jika tidak merubah sifat yang pertama jika merubah sifat ghairu tahur, tidak suci. Tapi kalau misalnya tidak merubah sifat air, rasa, bau, warna,
maka hukumnya adalah tetap mensucikan dan boleh dipergunakan, dengan catatan air mustakmal yang jatuh itu tidak banyak, sedikit. Sebab menurut Imam Nawawi, jika air mustakmal itu sedikit kecipratan jatuh ke dalam 2 kullah atau kurang 2 kullah, maka itu hukumnya dimaafkan. Paham nggih? Cekak mamang sampean ya. Kadang-kadang adus kan golek diengklik. Napa Pak diengklik? Cekak ketiban mustakmal. Sepadu ae ngene nyeduk. Sae mawon, tetap kita hati-hati nggih. Tetap hati-hati. Niki para hadirin rahimakumullah, cuma bedanya ngeten. Kalau pakai pendapat yang kedua, kalau pakai pendapat Imam Nawawi, ya tadi ya, itu adalah istilahnya air dimaafkan. Tetapi kalau pakai istilahnya Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu adalah mutlak, boleh mutlak, ngoten bedanya. Ya padha ae, cuma istilah saja. Nggih, cekak mamang. Lho ngaji fikih ketiban mustakmal terus pundi iki? Kono banyu maneh. Wah, pendapat Al-Ghazali. Ngoten mawon pun sah. Nggih, nek kono banyu maneh. Ya kok kakek banyu pendapat yo gak kantu. Mau pilih-pilih. Nah, yang kedua ada lagi Pak, istilahnya air mutaghayyar. Jadi ada air mustanajis, ada air mustakmal, ada air mutaghayyar. Apa? Air yang berubah salah satu sifatnya, ya, tapi tetap suci. Contoh, air mutlak, banyu galon, nggih, air mutlak. Kemudian sampean kei teh, Bu. Dadi apa, Bu, jenenge? Es teh. Ke air putih kan? Air apa? Pedang teh, es teh, nggih. Lah, itu berarti merubah salah satu sifat air, tetapi tetap suci. Sebab jenenge si air, tetapi tidak mensucikan. Itu air mutaghayyar, berubah salah satu sifatnya, tapi tidak najis, ya, suci tetapi tidak mensucikan. Makanya ana wong takon, oleh enggak wudu nggawe Coca-Cola? Ono mana diombe ae Pak. Ya, air teh, air kopi, air susu, apalagi pokoknya ngono iku lah. Itu suci, Pak, tetapi tidak mensucikan. Lah untung ulama mengatakan tidak mensucikan. Andai kata ulama mengatakan suci dan boleh untuk wudu, banyu teh, banyu kopi, rupanya dan sebagainya siapa? Pacun tuh koma, wudu kayak banyu kopi, tutup musola, lah cuy, wudu banyu kopi ya. Oh, ireng kabeh ngono. Untungnya tidak mensucikan. Inilah hikmah, Pak, diaturnya fikih oleh para ulama. Ngoten. Nggak lucu, Pak. Jangan bermazhab. Kita lebih baik ke dalil. Oh, dikira ulama tapi enggak dalil, enggak mazhab, ngawur ya. Aneh-aneh. Enggak mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali. Dikira ulama tapi kan enggak dalil dan enggak nyusun mazhab. Masya Allah. Dibenturkan kita kan. Ojo melok ulama, ojo melok mazhab, melok dalil. Seolah-olah ulama kita kita Taurat ta Injil. Nah, hati-hati dibenturkan nggih. Lek kok ngerti kan, oh iya, melok dalil ae. Wes ya. Nah, iki para hadirin rahimakumullah, nggih. Yang keempat ana istilah air musammas. Napa? Air yang panas karena dijemur atau kena terik sinar matahari. Ada yang mengatakan langsung terkena sinar matahari, ada yang mengatakan ada apa namanya hijab juga terkena panas matahari. Yang kuat adalah air yang langsung kena sinar matahari, nggih. Nah, itu makruh, Pak. Lah anget, Pak. Lek panas seru yo haram, Pak. Sampai meletik kabeh penyakit sampean. Maksudnya adalah musammas itu panasnya kena terik matahari. Sak panas-panas si matahari kena banyu pasti kan gak terlalu panas, nggih. Itu makruh. Tapi lah sampean banyu wudu teko banyu digodhog mungkal-mungkal sampe wudu ya haram.
Masya Allah niki melonjak kabeh awake niki. Nah, kalau yang itu khusus untuk wadahnya dari logam, Pak. Kalau dari bak plastik gak langsung kena sinar tidak apa-apa. Sebagai ulama mengatakan boleh, ya. Nah, lebih amannya adalah nek mamang lu dek nduk rumah. Sapa profil tank lu anget. Ya nanti maghrib adu maneh, nggak apa-apa, tidak makruh lagi. Selama anget panas dari langsung matahari makruh, dan ketika panas hilang dingin lagi menjadi tidak makruh. Ngoten. Sifat panasnya hilang. Paham nggih? Adzan. Nggih. Titik penting niki. Tetesan mustakmal ana mesti dihitung. Tetesan mustakmal nyun sewu saka kula tanglet. Wudu pemitan sunah itu 3 kali. Anggota wudu nggih. Yang fardu cuma 1 kali. Ya. Lah, yang dihukumi tetesan mustakmal dari wudu dan mandi kita adalah basuhan yang pertama. Tetesan basuhan yang kedua ketiga itu bukan mustakmal. Yang dihitung adalah basuhan wudu yang basuhan yang pertama netes nyiprat itu air mustakmal. Sedangkan tetesan basuhan kedua dan ketiga itu sunnah bukan mustakmal. Paham nggih? Lah niki penting disampaikan. Kok salah paham nih kan. Tapi kata guru saya mengatakan masih sing dihitung fardu satu basuhan pertama, tapi tetep hati cek gak kena mamang utawa was nggih. Paham nggih? Mungkin manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.